Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ada sebuah rahasia besar dalam syukur, yaitu bahwa syukur bukan hanya menambah nikmat secara lahir, tetapi juga mengundang ketenangan batin yang tidak ternilai. Orang yang bersyukur melihat hidupnya dari kacamata keberlimpahan, bukan kekurangan. Ia sadar bahwa apa yang dimiliki sudah lebih dari cukup. Rasa cukup inilah yang disebut qanaah, dan qanaah adalah harta yang paling berharga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun pagi dengan rasa aman, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah diberikan kepadanya. Hadits ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada rasa syukur. Lihatlah bagaimana orang-orang sederhana yang hidup di desa, makan dengan lauk seadanya, tidur di rumah kecil, tetapi penuh tawa dan senyum. Bandingkan dengan sebagian orang kota yang tinggal di gedung tinggi, mobil mewah, tetapi hatinya penuh resah. Apa bedanya? Syukur. Maka jika kita ingin membuka berkah Allah, kita harus melatih hati untuk selalu bersyukur, bahkan dalam kondisi sulit. Ingatlah, setiap musibah masih ada sisi nikmat. Ketika sakit, masih ada nikmat iman. Ketika miskin, masih ada nikmat sehat. Ketika kehilangan, masih ada nikmat waktu untuk berdoa. Dengan cara pandang ini, kita tidak akan terjebak dalam kesedihan, tetapi tetap melihat cahaya harapan. Bahkan, syukur dalam keadaan sulit lebih tinggi nilainya daripada syukur dalam keadaan senang. Karena disitulah kita menunjukkan iman sejati. Seorang sahabat Nabi berkata, "Aku heran pada orang beriman. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur. Ketika mendapat ujian, ia bersabar, dan itu semua baik baginya." Inilah keindahan iman yang membuat seorang mukmin selalu menang dalam keadaan apapun. Jadi mari kita isi hati kita dengan syukur agar hidup kita penuh berkah, damai dan bahagia. Sahabatku, pernahkah kita merenung sejenak betapa banyak nikmat Allah yang kita rasakan setiap hari, dari udara yang kita hirup tanpa henti, dari detak jantung yang terus bekerja tanpa kita perintah, dari matahari yang setiap pagi terbit dan menghangatkan bumi, dari makanan sederhana yang terhidang di meja, bahkan sampai pada hal kecil seperti senyum orang yang kita cintai. Semua itu adalah karunia Allah yang sering kita lupakan. Namun seringkali hati manusia sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada di tangan. Padahal rasa syukur bukan hanya sekadar ucapan alhamdulillah di bibir, tetapi sebuah kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan dengan bersyukur kita membuka pintu keberkahan yang lebih luas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat untuk kalian, tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menjadi janji sekaligus peringatan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Mari kita renungkan, mengapa banyak orang yang memiliki segalanya justru merasa kosong, sementara ada orang sederhana yang penuh senyum dan damai? Rahasianya ada pada syukur. Ketika hati dipenuhi syukur, kita tidak hanya melihat apa yang ada, tetapi juga merasakan keberlimpahan dalam apa yang terlihat sedikit. Bayangkan seorang yang setiap hari hanya mendapat rezeki sederhana, tetapi ia selalu berkata, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau cukupkan aku." Maka hidupnya akan terasa lapang. Bandingkan dengan seseorang yang diberi harta melimpah, namun setiap hari mengeluh kurang, maka hidupnya akan sempit meski rumahnya megah. Syukur melapangkan dada, menghapus kegelisahan dan mendatangkan ketenangan. Bahkan para ahli psikologi modern pun menyebutkan bahwa rasa syukur mampu meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, dan membuat hidup lebih bermakna. Inilah bukti bahwa perintah syukur dari Allah bukan sekadar ibadah, melainkan juga obat hati. Maka marilah kita belajar untuk membuka pintu berkah itu dengan syukur, sebab syukur adalah magnet rezeki, cahaya hati, dan kunci ketentraman jiwa. Syukur bukan hanya sikap hati, tetapi juga terlihat dari bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Lisan yang bersyukur akan sering menyebut nama Allah, mengucap hamdalah ketika mendapat nikmat, dan tidak mudah mengeluh ketika mendapat ujian. Hati yang bersyukur akan menerima takdir dengan lapang dada, tidak iri terhadap rezeki orang lain,
dan selalu merasa cukup. Tangan yang bersyukur akan menginfakkan sebagian harta, menolong sesama, dan tidak menggunakan nikmat untuk maksiat. Kaki yang bersyukur akan melangkah ke arah kebaikan, menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju tempat yang diridai Allah. Inilah hakikat syukur yang sempurna, bukan hanya ucapan tetapi juga tindakan. Mari kita lihat bagaimana para nabi menunjukkan rasa syukurnya. Nabi Sulaiman alaihissalam, meski diberi kekuasaan besar, kerajaan megah dan nikmat yang luar biasa, tetap berkata, "Ini adalah karunia dari Rabbku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski diampuni dosanya, tetap bangun malam dengan kaki bengkak karena salat. Ketika ditanya mengapa beliau begitu bersungguh-sungguh, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Inilah teladan agung bahwa syukur diwujudkan dalam ibadah, dalam amal, dalam kebaikan yang nyata. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa kali sehari kita benar-benar mengingat nikmat Allah? Berapa banyak nikmat yang kita gunakan untuk mendekat kepadanya? Jangan-jangan nikmat sehat justru digunakan untuk bermaksiat, nikmat waktu digunakan untuk lalai, nikmat harta digunakan untuk berfoya-foya. Jika demikian, bagaimana mungkin berkah Allah akan turun? Bersyukur bukan hanya menambah nikmat, tetapi juga menjaga nikmat agar tidak hilang. Bukankah banyak orang yang baru sadar nikmat sehat ketika sakit menimpa? Baru sadar nikmat waktu ketika sibuk melanda? Baru sadar nikmat keluarga ketika kehilangan? Jangan tunggu hilang baru kita bersyukur, sebab syukur yang terlambat adalah penyesalan. Mulailah hari ini dari hal kecil. Ucapkan hamdalah ketika bangun tidur, ketika makan, ketika selesai salat, ketika mendapat kabar baik, bahkan ketika mendapat ujian. Dengan begitu, hati kita akan terlatih melihat sisi positif dalam setiap keadaan, dan hidup kita akan dipenuhi berkah yang tidak disangka-sangka. Rasa syukur juga membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak kisah orang yang hidupnya berubah setelah bersyukur. Ada orang yang dulunya miskin, tetapi karena selalu bersyukur, ia menjadi kaya. Ada orang yang dulunya sakit-sakitan, tetapi karena selalu bersyukur, ia diberi kesehatan. Bahkan ada orang yang merasa terjebak dalam kesulitan hidup, tetapi ketika mulai membiasakan syukur, jalan keluar tiba-tiba terbuka. Mengapa demikian? Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa syukur akan menambah nikmat. Rezeki bukan hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, ilmu yang bermanfaat, bahkan doa-doa yang dikabulkan. Jika kita pandai bersyukur, Allah akan melipat gandakan semua itu. Maka jangan heran jika ada orang yang rezekinya terus mengalir, meski usahanya tampak sederhana. Mungkin rahasianya ada pada syukur. Mereka tidak mengeluh, tidak iri, tidak sibuk menghitung kekurangan, tetapi sibuk mensyukuri apa yang ada. Maka Allah berkahi hidupnya. Mari kita praktikkan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur, ucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih memberi kesempatan hidup. Saat makan, ucapkan Alhamdulillah, karena Allah memberi rezeki. Saat bertemu keluarga, ucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih menjaga mereka. Bahkan ketika diuji, ucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih memberi kesempatan memperbaiki diri. Dengan begitu, setiap detik hidup kita menjadi ibadah, setiap nafas menjadi zikir, dan setiap langkah menjadi berkah. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup yang penuh syukur. Sahabatku, mari kita simpulkan, syukur adalah kunci utama untuk membuka pintu berkah dari Allah. Dengan syukur, nikmat bertambah, hati menjadi tenang, rezeki dilapangkan, dan hidup dipenuhi keberkahan. Tanpa syukur, nikmat akan terasa sempit, hati menjadi gelisah, hidup terasa penuh kekurangan meski berlimpah harta. Maka, jangan tunggu nanti untuk bersyukur, mulailah dari sekarang. Syukurilah setiap detik hidup ini. Syukurilah keluarga, syukurilah kesehatan, syukurilah pekerjaan, syukurilah bahkan udara yang kita hirup. Jadikan syukur sebagai gaya hidup, bukan sekadar ucapan. Tunjukkan syukur dengan ibadah, dengan amal, dengan berbagi kepada sesama. Ingatlah bahwa syukur bukan hanya membahagiakan kita, tetapi juga membuat orang lain merasakan nikmat Allah melalui tangan kita.
Maka marilah kita bertekad, mulai hari ini hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Karena dengan syukur, hidup menjadi lebih indah, lebih damai, lebih bermakna, dan penuh dengan keberkahan. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan keluhan, terlalu berharga untuk dipenuhi rasa iri, dan terlalu indah jika kita pandai bersyukur. Jadikan setiap tarikan nafas sebagai alasan untuk mengucap Alhamdulillah, jadikan setiap langkah sebagai jalan menuju ridha Allah, dan jadikan setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Ingatlah, siapa yang hatinya dipenuhi syukur, maka hidupnya tidak akan pernah kekurangan, karena keberkahan Allah akan selalu menyertainya. Mari kita pulang dari video ini dengan satu tekad sederhana. Mulai sekarang, kita hidup dalam syukur, kita berjalan dalam syukur, dan kita meninggal dunia pun dalam keadaan penuh syukur. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, hingga nikmatnya terus tercurah dalam hidup kita di dunia dan membawa kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Sahabatku, mari kita tutup video ini dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Ya Allah, ilhamkanlah ke dalam hati kami rasa syukur atas segala nikmat-Mu. Penuhilah dada kami dengan qanaah dan ridha. Bantulah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Limpahkanlah keberkahan dalam setiap rezeki dan nikmat yang Engkau berikan. Jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam ridha dan ampunan-Mu, sementara Engkau ridha kepada kami, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.